Maka kita terus melaksanakan menuntut ilmu setiap salat, menuntut ilmu setiap duhur, ba'dal asar, ba'dal maghrib, ba'dal fajr. Semakin kita menuntut ilmu dan malaikat-malaikat melindungi kita dan Allah menyebutkan nama-nama kita, maka kita lebih populer. Jadi kalau kalian ingin masyhur populer, tidak usah kalian bikin TikTok pura-pura jatuh, brek, diketawain orang, dikasih laikat, dikasih komen, dapat uang dari TikTok. Tidak usah. Duduk saja di majelis ilmu, akan masyhur. Dari siapa? Allah. Dari siapa? Jibril. Dari siapa? Malaikat seluruh langit. Karena di hadis ini, maka Allah akan menyebutkan mereka di langit dalam satu majelis. Bagaimana dengan setiap hari? Ba'da duhur, ba'dal asr, ba'dal maghrib, ba'da al-fajr. Dan lama, 1 jam. Maka dalam sepekan berapa kali Allah menyebutnya. Dan di hadis ini di terakhir kami sebutkan, jika Allah mencintai seseorang karena banyak duduk di majelisnya, dan Allah selalu mengulang kepada Jibril, maka disebutkan, wahai Jibril, aku mencintai fulan. Karena terus disebutkan, karena terus hadir di majelis ilmu. Maka disebutkan, fa'ahibhu, kata Allah, cintai dia wahai Jibril. Perintah Allah kepada malaikat Jibril, maka Jibril pun mencintainya. Dan Jibril tidak hanya cukup mencintainya, dia pemimpin para malaikat, dia berinisiatif untuk menjadikan malaikat yang lain di langit mencintai orang ini yang duduk di majelis ilmu. Apa kata Jibril? Yunadi Jibril ahlas sama. Jibril mengumandangkan kepada seluruh malaikat di langit, innallaha yuhibbu fulanan. Allah mencintai orang ini karena dia di majelis ilmu. Baik pengajar, baik sebagai orang yang belajar sama. Maka apa kata Jibril? Fa'ahibbuh, cintailah kalian semua penduduk langit orang ini karena Allah mencintainya, karena banyak duduk di majelis ilmu. Lihat keutamaan majelis ilmu. Akhirnya apa? Dicintai oleh Allah, dicintai oleh Jibril, dicintai oleh penduduk langit. Lalu apa ba'da dzalik? Faju'ilal qabul fil ardh. Maka Allah menjadikan dia diterima di muka bumi. Maksudnya diterima di muka bumi, orang-orang mencintainya. Maka lihat para misalnya penuntut ilmu, atau lebih atas lagi para pengajarnya, para masyayikh, para asatidah yang ikhlas mengajari manusia. Maka lihat antum bagaimana manusia menghormatinya. Ketemu di jalan, Ustaz, titit, Ustaz, mau kemana? Mau ke pasar, ada uang nggak nih? Itu sih tambahan. Al-muhim, kesimpulannya semua orang mencintai dia, kecuali yang ada di hatinya sesuatu, memusuhinya, ataupun dan sebagainya, itu perkara yang lain. Alhasil, inilah keutamaan duduk di majelis ilmu. Kita sebutkan dikarenakan mungkin ada bapak-bapak yang tidak paham akan pelajaran ini, namun setidaknya memahami, alhamdulillah, tidak pun Allah akan memberikan 4 keutamaan tadi. Dan khususnya keutamaan tambahan dari kita, dari hadis yang lain, apa yang kita ajarkan dari Al-Quran dan kalian mempelajari Al-Quran punya keutamaan yang lain selain 4 tadi. Di hadis yang lain, di hadis siapa? Utsman ibnu Affan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian kaum muslimin, pingin kaum muslimin menjadi sebaik-baiknya apa? Yang mempunyai harta banyak? Tidak. Yang mempunyai jabatan, dia presidennya kaum muslimin? Tidak. Yang populer di YouTube, masyhur? Bukan. Apa? Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kaum muslimin di sisi Allah yang belajar Al-Quran sebagai penuntut ilmu, wa 'allamahu, dan orang-orang yang mengajari Al-Quran. Maka di sini ada keutamaan yang lain. Maka majelis ilmu tidak sembarangan majelis. Maka sangat mahal bagi kita. Kenapa misalnya kalian menanyakan, ini Ustadz kok tiap habis sholat pelajaran. Ya bukan masalah kita nggak capek, kita manusia capek. Namun melihat keutamaan seperti ini, sayang bagi kita untuk beristirahat. Dan itu pun hari Ahad libur beberapa waktu, dan hari Sabtu libur, kita juga merasakan kekurangan. Dan hari Jumat libur kecuali khutbah Jumat, itu pun kita merasa kekurangan. Namun
Itu mungkin lebih baik agar menjadi istirahat bagi kalian, agar kalian beristirahat, dan hari yang full day learning, sehari penuh belajar, hari Senin sampai hari Kamis, maka kalian lebih semangat. Dan itu dulu yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, bahwa kami dulu belajar dengan Nabi, Nabi menjadikan waktu-waktu tertentu agar kami lebih bersemangat. Sehingga Nabi pun memberi kajian tidak membosankan. Mentang-mentang dia Nabi, diturunkan Al-Quran, wahyu terus menerus, sahabatnya harus full day 24 jam dengan dia. Turun ayat, ini hadis, dengarkan, amalkan. Turun ayat, ini hadis. Tidak. Maka kata Ibnu Abbas, Nabi pun memberikan kajian-kajian dalam waktu tertentu. Alhasil kita masuk sekarang kepada ayat yang ketiga, dan pelajaran petang ini akhir dari pelajaran di surat Al-Kautsar. Maka Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, di ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar, inna syani'aka huwal abtar. Maka di dalam ayat ini inna, hamzah di sini dari huruf muraqqaqah, dan nun huruf muraqqaqah, dan nun musyaddadah inna. Bagi bapak-bapak kasih mushaf, jika ingin melihat ayat diberikan 3 mushaf yang besar agar melihat surat Al-Kautsarnya. Maka inna nun musyaddadah di sini memberikan faidah gunnah. Apa makna gunnah? Makhrajnya dari hidung. Inna, inna, seperti itu. Inna, maka di sini makna gunnah. Dan gunnah di sini 2 harokat. Maka harus dibaca 2 harokat. Inna iftah Al-Kautsar, surat Al-Kautsar. Maka selesai dari inna syani'aka, maka sya dari huruf muraqqaqah, dan alif yang datang setelah sya mad tabi'i, maka dia sya 2 harokat. Sya, maka sya 2 harokat mad tabi'i, ni'aka nun muraqqaqah, dan hamzah ni'aka muraqqaqah, dan kaf muraqqaqah. Maka semuanya inna syani'aka, semuanya muraqqaqah. Huwa, maka ha dan waw juga haruf muraqqaqah. Al-abtar, maka hamzah dan lam muraqqaqah juga. Ab dan hamzah setelahnya muraqqaqah, dan ba sakinah abtar. Di sini dia sukun, maka harus qalqalah. Maka hukumnya ab, dibaca be. Abtar, abtar. Dan ta muraqqaqah, dan ra abtar. Di sini disukunkan karena di akhir kalimat, dan dia dalam keadaan mufakhamah. Nah, di sini apa yang diinginkan muraqqaqah dan mufakhamah? Semua para santri sudah memahaminya karena ada bapak-bapak yang baru. Makna muraqqaqah, huruf dibagi menjadi muraqqaqah dan mufakhamah. Makna muraqqaqah dibacanya itu flat, dia itu biasa ataupun datar. Dan makna mufakhamah dibacanya dalam keadaan kental, dalam keadaan mulut ini penuh udara dan lamnya menuju ke atas langit. Ini makna dari mufakhamah. Maka dari ayat ini, mulai dari inna, semuanya muraqqaqah, dibaca datar kecuali ra, maka ra mufakhamah. Maka di sini untuk pendalilan ra mufakhamah kita baca dari al-abtar saja, atau dari huwa, huwal abtar. Ra-nya mufakhamah, taw, bukan tar. Abtar, bukan. Ini muraqqaqah, ringan. Tapi mufakhamah maknanya kental, abtar. Maka dari ayat inna sampai al-abtar semuanya muraqqaqah, lunak, dibaca flat. Inna syani'aka huwal abtar, kecuali ra, taw. Ini dia yang diinginkan dengan mufakhamah. Maka selesai dari permasalahan muraqqaqah dan mufakhamah,
dan kembali kepada hukum tajwid yang ada padanya, maka ayat ini murai diperhatikan dari inna, dia gunnah, harus dua harokat, inna, kemudian syani'aka, sya di sini mat tabi'i harus panjang, syani'aka, tidak syani'aka. Dan juga huwal abtar, huwal abtar. Maka di sini qalqalah, jangan dibaca huwal abtar, huwal abtar, salah. Tapi harus qalqalah abtar. Dan roknya mufakhamah, tidak muraqqaqah. Kalau mufakhamah abtar, tar. Kalau muraqqaqah abtar, tar. Maka berbeda. Maka inilah dari pelajaran ilmi tajwid, dari makharijul huruf dan sifatul huruf dan ilmi tajwid. Maka kita masuk sekarang kepada ilmu qiraah. Maka ilmu qiraah dari ayat ini terjadi perbedaan dari syani'aka. Maka dibaca oleh jumhur dari ayat syani'aka dari awal surat ketiga ini dengan tahqiq hamzah. Maka hamzahnya dibaca dengan jelas. Syani'aka, afwan, dibaca hamzahnya dengan jelas, syani'aka. Maka ini qiraah dari jumhur ulama, seperti yang antum hafal di qiraah Hafs an Asim. Inna syani'aka, qara'u bi tahqiq hamzah, syani'aka. Adapun di sana ada khilaf qiraah Abu Ja'far. Maka siapa qiraah Abu Ja'far? Kalau tadi Hafs an Asim membaca bersama jumhur inna syani'aka, hamzah aka. Adapun qiraah Abu Ja'far, maka dia membaca dengan qiraah ibdalul hamzah ya maftuhah. Maka diganti hamzah dengan ya. Berarti bacaannya bagaimana? Inna syani'aka, bukan syani'aka, tetapi syani'aka. Maka ini perbedaan dari ayat ketiga tentang lafaz syani'aka. Maka di sini bapak-bapak mulai mengetahui, oh dari sini perbedaan. Kenapa tadi Al-Fatihah dibaca alaihum, padahal kita menghafalnya dari kecil alaihim, ghairil maghdubi alaihum, padahal kita menghafalnya alaihim. Kemudian tadi alhamdulillahi rabbil alamin, kok ada nah, padahal yang kita hafal alamin. Dan tadi juga siratal mustaqim, kok dibaca ziratal mustaqim. Inilah perbedaan dari qiraah. Dan perlu difahami perbedaan ini bukan dari mereka ahlul qura, tapi dari Nabi. Maka ini yang ingin kita jelaskan. Perbedaan qiraah menjadi tadi sirata menjadi zirata, alaihim menjadi alaihum, walau dhalin. Ini yang dihafal dari qiraah Hafs an Asim. Tadi kita baca maghrib walau dhallinah, ada nah. Ini juga kita katakan ucapan Nabi.